Ya. Bisa. Iya, Ta. Pakai campur data aja benar. Sudah benar? Iya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bisa kita mulai ya Bunda? Iya. Sambil menunggu yang lain, acara ini akan segera saya buka. Terima kasih yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kartika Fajarini selaku narasumber pada pagi hari ini, Ibu Siti Malihah selaku Kepala Sekolah KBTK Hadijah, dan tak lupa ayah, bunda, dan anak-anakku semuanya yang berbahagia. Aku anak dua ya. Ini suaranya tidak terdengar. Sampai mana tadi? Maaf ya Bunda. Baik, bisa saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada. Halo, Assalamualaikum. Baik, ayat bunda, mohon maaf. Baik, saya ulangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu via daring di acara parenting dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Baik, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, yang ketiga ada penyampaian profil narasumber, keempat ada puncak acara parenting dengan tema Happy Daring, bebas dating, keempat ada sesi tanya jawab, nanti ayah bunda sharing di sini, dan kelima ada penutup doa. Sebelum acara kita mulai, mari kita membuka dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, amin. Teman-teman bisa boleh baca di dalam hati ya sayang. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu.
acara kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Maliha. Kepada beliau kami persilahkan. Sama-sama Bu Mal. Bu Mal itu di mute. Maaf. Halo Bu Mal. Mohon mute-nya dinyalain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fajarini Kartikasari selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru KBTK Hadijah. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid. Yang pagi ini kita bersama bisa bergabung. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua bisa bertatap muka walaupun dalam situasi seperti ini. Kita bisa bertatap muka walaupun melalui daring ya ibu-ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber kami, Ibu Fajarini Kartikasari, yang pada pagi hari ini menyempatkan waktunya memberikan kita ilmu, memberikan kita masukan. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bermanfaat untuk Bapak Ibu Wali Murid, khususnya kami para pendidik. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Wali Murid yang pada hari ini menyempatkan waktunya. Harapan kami selaku para pendidik KBTK Hadijah mampu memberikan edukasi kepada Bapak Ibu Wali Murid dalam rangka bagaimana memberikan, ini suaranya double ini, bagaimana memberikan edukasi kepada Bapak Ibu Wali Murid, khususnya bagaimana cara membantu anak didik kita belajar di rumah. Agar apa yang kami berikan kepada anak didik kami, kepada anak-anak kita, baik itu terkait pembiasaan, ucapan-ucapan yang indah, bisa diucapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari pada anak kita. Mungkin hanya itu yang kita sampaikan, biar waktunya tidak terlalu lama, karena pembahasan kita akan mengalami. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bu Mal atas sambutan dan semangatnya untuk pagi hari ini. Baik, sebelum memasuki acara, saya akan menyampaikan sedikit profil narasumber kita. Nah, Ayah Bunda, di tahun 2020 ini memang ya sangat banyak tantangan. Indonesia mulai dimasuki pandemi virus corona ya, COVID-19, sehingga berdampak sekali pada pendidikan. Seharusnya anak-anak teman-teman itu belajar di sekolah bertatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu guru. Sekarang mau tidak mau mereka harus belajar via daring, via online. Pasti ya Bunda semuanya merasakan bagaimana caranya menyemangati anak-anak kita belajar di rumah, bagaimana menstimulasi anak-anak dengan betul. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah semua itu akan dibahas dengan narasumber kita, Bu Kartika Fajarini. Beliau adalah seorang penggagas. Hilang.
Maaf Bu Nerli, suaranya tidak terdengar. Coba saya ini ya. Nggak bisa. Maaf, sinyalku nggak bisa. Ini aku pakai ini. Baik, Ayah Bunda, bisa saya lanjut? Iya, seperti yang sudah terlihat di share screen yang ada pada ini ya, Ayah Bunda. Bu Fajar ini Kartika Sari adalah seorang ibu rumah tangga, seperti Ayah Bunda di rumah semuanya ya, seorang wanita dan seorang ibu karier dan ibu rumah tangga. Beliau juga seorang fasilitator PAUD Teras Main Insal Kamil Surabaya. Beliau berpengalaman menjadi guru PAUD formal selama 16 tahun. Masya Allah, lama sekali. Beliau juga bersertifikat pendidik mulai dari tahun 1999 sampai 2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah PAUD Bina Insan di daerah Sedati selama 8 bulan. Dan beliau sekarang sampai sekarang menjadi penggagas Teras Main yang ada di Kota Surabaya ya, Bunda, itu Bu Fajar ya? Iya. Beliau pernah mengikuti pelatihan pembelajaran di sentra di Sekolah Batutis Al-Ilmani Bekasi. Saya sebenarnya pengen sekali ke sana juga, Bu Fajar Kartika Sari. Nah, beliau juga seorang rekanan diskusi guru orang tua lembaga pendidik tentang pembelajaran anak usia dini berbasis fitrah. Nah, live ya. Banyak sekali pengalaman beliau. Kita hari ini sudah berkesempatan emas ya Bunda untuk belajar bersama beliau. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Bu Fajarini Kartika Sari. Monggo kepada beliau saya persilakan. Ya benar. Ada khusus Bu Nerlis atas waktunya. Terima kasih. Iya Bu Fajar, maaf agak terpotong. Iya, ada lagi katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, mohon maaf, sebentar ada suara yang masuk. Saya mute all dulu ya. Baik, saya cek apakah suara saya terdengar dengan jelas. Oke. Jelas, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini sebuah kehormatan. Saya mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahmi dan mengenal para ayah dan bunda, orang tua dari KBTK Hadijah Wonokromo, Surabaya. Sebenarnya saya di sini posisinya sama ya bunda-bunda. Saya mewakili salah satu orang tua, mak-mak ya istilahnya, mak-mak yang juga mengikuti kegiatan daring anak-anak kita di masa pandemi. Jadi sepertinya lebih enaknya sharing aja ya. Ketika sharing itu rasanya lebih bisa santai begitu ya, dan saya pun di sini juga masih belajar. Kita bisa saling nanti berbagi ilmu, berbagi tips, berbagi persepsi agar dapat menjalankan tugas kita sebagai orang tua di masa pandemi ini, mendapat kemudahan untuk mendampingi anak-anak selama pembelajaran daring dengan baik. Amin. Allahumma amin. Amin, amin, amin. Baik. Saya akan share screen untuk slide yang akan kita bahas kali ini. Izin untuk membagikan dulu. Ya, baik. Nah, oke. Terlihat jelas ya, Bunda? Oke. Iya, sudah Bu Irsa.
Jelas, Bu. Ya, judul yang kita angkat untuk diskusi dan sharing pada pagi hari ini yaitu Happy Daring, Bebas Darting. Nah, ada yang tahu darting apaan tuh? Darting? Apa ya, Bu? Apaan tuh ya? Mungkin ada yang penasaran, apa ya darting itu? Kalau daring kan sudah mengenal ya pembelajaran secara dari jaringan online begitu. Nah, kalau Iya. darting itu darah tinggi, Bunda. Ya, Hipertensi. hipertensi gitu ya. Ternyata ada fenomena ketika kita memasuki sebuah masa. Oke, saya klik ya. Nah, ada fenomena yang nanti sebelumnya kita bahas ini dulu. Saat ini kita berada pada suatu kondisi yang dulu itu nggak sempat kepikiran gitu ya. Kalau Iya, benar. alami, ya. Nggak kepikiran sama sekali kalau ternyata Allah itu memberikan sebuah masa yang kita ditakdirkan untuk berada di dalam masa itu begitu. Dan itulah masa pandemi yang sekarang kita alami saat ini. Di mana di perjalanan kita masa Indonesia ini ternyata kita sudah melalui 7 purnama, Bunda. Wah, itu kalau di cerita-cerita waktu saya kecil seperti cerita Mantili itu kalau 7 purnama itu kita itu udah expert gitu ya dalam menjelajahi dunia persilatan kehidupan corona ini ya. Artinya cukup panjang ya, dimulai dari bulan Maret kalau nggak salah ya, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan sekarang memasuki bulan Oktober ini, ternyata kita sudah berada dalam kondisi hidup bersama virus COVID-19 ini selama 7 bulan, begitu. Nah, di dalam kehidupan yang kita jalan ini banyak sekali perubahan-perubahan yang dulunya itu kita merasa baik-baik saja, tidak perlu menjaga jarak, cuci tangan mungkin kalau hanya untuk mau makan aja ya biasanya ya Bun ya, lalu memakai masker, itu sepertinya dulu itu kayaknya hal yang sungkan gitu ya kalau kita mau pakai masker, kalau nggak dalam kondisi benar-benar sakit kok rasanya tuh kayak kita nggak menghargai orang lain, bicara dengan ditutup muka begitu ya. Tapi ternyata ada banyak hal-hal yang itu menjadi sekarang itu sebuah kewajiban begitu. Dengan adanya virus corona ini, virus pandemi ini membuat kehidupan kita yang normal itu berubah menjadi new normal. Ya, ada normal baru yang sekarang kita perlu beradaptasi. Nah, salah satunya juga dengan bagaimana anak-anak melakukan pembelajaran di rumah. Nah, ini ya, putra-putri kita ternyata juga mendapatkan dampak atau imbas dari kondisi yang saat ini sedang terjadi. Nah, kira-kira Bunda, di 7 bulan ini kita sudah hidup berdampingan dengan corona, rasanya gimana sih? Ada yang sudah move on nggak? Atau masih merasa, ini corona kok lama banget ya, kapan sih kelar-kelarnya gitu? Iya, banyak yang udah kapan ya ini masuknya, Bu, gitu. Iya, iya kan. Boleh di-sharingkan dong, ada yang sudah di tahap apa nih, begitu kan? Kalau mungkin awal-awal kita pada shock ya. Ini di chat ini muncul rasanya sudah lelah. Ya. Rasanya sudah lelah. Dan kita nggak bisa memastikan juga sebenarnya ya kapan berakhirnya ini. Artinya, iya, Bu, ya benar. Iya, artinya kita benar-benar diberikan kesempatan oleh Allah di momen yang mungkin berapa ratus tahun baru ada yang hampir seperti ini ya. Artinya ini benar-benar sebuah pembelajaran hidup yang kita dapatkan kesempatan untuk itu. Oke. Ada yang mau sharing nih? Mungkin ada
Ada yang sudah mulai move on atau ada yang masih, aduh, berat banget sih gitu hidup dengan situasi yang seperti ini. Mungkin ada yang mau men-sharingkan? Monggo Ayah Bunda bisa langsung chat atau lambaikan tangan kalau mau ini sharing sama Bu Iha. Kita beri satu kesempatan ya untuk Iya. apa namanya? Salah satu orang tua menceritakan bagaimana kondisinya saat ini. Iya, boleh. Monggo Ayah Bunda. Mumpung ada kesempatan ya. Ya. Siapa ini Pak Rahmat? Mungkin Pak Rahmat bisa bantu melihat. Iya. Assalamualaikum Bu Fajarini. Waalaikumsalam. Saya Mama Ananda Kamila, kelompok Asobur. Oke, Ananda Kamila. Ya, Ma. Mungkin sedikit sharing ya Bunda ya. Jadi saya ini seorang guru SD. Kebetulan saya juga WFH di rumah. Nah, sembari saya WFH juga, jadi pagi itu saya membantu Ananda untuk mendampingi kelas daring. Iya. Biasanya wali kelasnya pagi itu V-call atau Zoom. Kemudian mendampingi juga untuk mengerjakan LK, jurnal pagi, dan sebagainya. Nah, memang awal-awal itu berat ya Bun ya, karena kami juga ada kegiatan lain. Saya juga mengajar, kemudian weekend, Sabtu Minggu saya masih kuliah lagi. Jadi benar-benar yang awal-awal tuh kayak sangat beban ya. Saya harus bagi waktu antara pekerjaan saya sendiri, kemudian kuliah saya, dan tugas anak-anak. Setelah selang beberapa waktu, akhirnya saya juga semakin harus bisa manage waktu, lebih pintar lagi. Pagi memang saya sempatkan untuk kegiatan rumah, ya masak dan lain sebagainya. Kemudian anak jam 7 harus mandi, siap untuk belajar. Setelah tugasnya selesai, baru saya ngerjakan tugas saya sendiri untuk mengajar di malam hari. Kemudian saat anak-anak tidur, saya langsung mengerjakan tugas kuliah. Jadi benar-benar bagi waktu. Iya. Mungkin awal-awal ya agak berat sih Bun, tapi sudah ya mungkin karena kita hikmah yang saya dapat itu kita harus lebih banyak pinter-pinter untuk manage waktu, kemudian harus benar-benar bisa membagi proporsi waktu yang mana untuk pekerjaan, mana untuk sekolah anak, dan mana untuk Bunda Kamila. Jadi terus gimana Bunda? Luar biasa, kita beri aplaus yuk untuk Mama Iya, Kamila. Bunda Kamila. Ya, ternyata Mama Kamila sudah mulai bisa beradaptasi ya dengan kondisi yang baru ini dan mulai move on, tegar berdiri untuk hidup berdampingan dengan virus COVID-19 saat ini. Baik. Ya, akan beragam cerita ya Bunda nantinya ya, karena setiap Bunda memiliki daya juang, daya tahan yang berbeda-beda. Oke, kita akan lanjut. Salah satunya di sektor pendidikan tadi ya, di aspek pendidikan tadi. Jadi hampir semua aspek kehidupan kita berdampak dengan adanya pandemi yang terjadi saat ini. Tidak terkecuali dengan pendidikan anak-anak kita. Dan akhirnya kita didapuk oleh kondisi saat ini menjadi orang tua yang mendadak menjadi orang tua begitu ya. Kalau dulu ada istilah mendadak gendut gitu ya. Kalau sekarang kita mendadak menjadi orang tua begitu. Mau tidak mau anak-anak belum diizinkan oleh pemerintah sampai saat ini melakukan pembelajaran secara langsung, sehingga pembelajaran yang berjalan saat ini pembelajaran via daring.
dengan jaringan atau online itu tadi. Nah, ketika kita mendadak menjadi guru di rumah, ternyata fakta membuktikan luar biasa sekali ya fenomena yang terjadi dalam keluarga, tiap keluarga yang ada di Indonesia, mungkin di seluruh dunia ya, karena hampir seluruh dunia juga melakukan kebijakan yang sama untuk hal pendidikan ini, yaitu melakukan pembelajaran jarak jauh. Jika dibagi menjadi klasifikasi besar, ada 3 tipe orang tua dalam mendampingi anak-anaknya selama kegiatan daring. Nah, tipe yang pertama adalah orang tua yang menjadi pendidik dan pendamping yang memberdayakan potensi anak selama daring. Menikmati proses belajar bersama, gembira, dan menyenangkan. Nah, di tipe ini, sepertinya orang tua sudah siap ya Bunda ya, sudah siap untuk menjadi guru, begitu kan. Tadi mungkin seperti Mama Kamila, karena memang background-nya sebagai pendidik, begitu ya. Iya. Kadang kan orang-orang, ya iya sih, enak aja kan, dia kan guru, jadi ya gampang aja, mendampingi anaknya, begitu. Belum tentu Bunda. Anak-anak itu unik ya, jadi kadang kita itu belum tentu ya, kalau kita itu background-nya pendidik, kita bisa lebih enjoy, bisa lebih sabar dengan anak. Justru ketika dengan anak sendiri, itu bisa jadi kita lebih nggak sabar, begitu kan. Jadi ini bukan jaminan ketika kita berada di tipe 1 ini, ya itu kan untuk ya pantas aja dia di tipe 1 gitu kan, karena dia punya basic pendidikan keguruan, dia juga punya skill tentang mengajar gitu. Nah, ternyata emak-emak yang umum seperti kita juga bisa loh ada di tipe 1 ini. Nah, apa rahasianya? Oke, nanti kita kupas ya satu persatu. Tipe berikutnya, jadi tipe yang 1 ini tipe orang tua yang siap untuk mendampingi anak, dan anak enjoy belajar, bermain bersama orang tuanya, sehingga potensi dirinya berkembang dengan baik meskipun pembelajaran tidak dilakukan tatap muka bersama ibu guru. Artinya orang tua berhasil menjadi guru terbaik untuk anak-anaknya. Ada yang di tipe ini? Boleh angkat jari? Silahkan. Ada? Nah, kita harus percaya diri ya Bunda ya. Jadi emak-emak itu harus pede loh. Ya, kita harus pede bahwa aku ini ibu yang baik untuk anakku, begitu. Aku ini ibu yang bisa kok mengajari anakku, mendidik anakku dengan tepat. Oke, jadi kita boleh percaya diri mengangkat jari. Silakan yang berada di tipe ini, angkat jari yang tinggi. Kalau terkadang gimana? Ya, ada tipe berikutnya ya Bunda. Tapi saya yakin ya pasti ada lah Bunda-Bunda di sini. Oke, tipe berikutnya. Nah, ini yang lagi viral nih Bun. Tahu videonya nggak ya? Saya kemarin sempat mau masukin ke PPT, cuman kayaknya agak gaptek, jadi gimana masukin video ke jadi nggak bisa, ini udah gambar aja. Cuman video ini cukup viral ya, ada seorang ibu-ibu yang dia itu anaknya mendapat tugas mengumpulkan video tentang Pancasila, begitu. Nah ternyata si anak ini mengalami kesulitan memahami secara abstrak, sehingga ketika diajarin Pancasila itu nggak bisa utuh gitu, sila ke-1 aja dia salah terus. Akhirnya si emak ini, coba lihat, dia ambil apa ini di belakang ini, sapu ya. Dia ambil sapu, kemudian dia buka anaknya, begitu kan. Artinya ini mulai ini ya, nggak bisa kontrol gitu ya. Jadi tipe 2 ini orang tua, dia siap menjadi pendamping putra-putrinya, begitu ya. Namun masih belum tepat pendampingannya, sehingga yang ada adalah kegiatan belajar dengan emosional, kemudian kurang sabar, kemudian lebih mengejar hasil daripada proses anaknya sudah siap atau belum, begitu. Sehingga suasana belajar
yang terbangun itu adalah suasana yang tegang, ada amarah, anak tidak enjoy, akhirnya pembelajaran pun tidak berjalan secara optimal. Insya Allah saya yakin nggak ada ya. Mudah-mudahan di sini insya Allah sudah siap. Baik, yang tipe ketiga. Nah, ini tipe ketiga. Ortu yang abai atau cuek, nah, tidak peduli dengan kegiatan belajar daring pada anaknya. Jadi ini malah kasihan lagi ya, mungkin karena sama-sama sibuk, jadi kegiatan daring anak ini tidak diperhatikan begitu, sehingga anak ini akan belajar sesuai dengan keinginannya sendiri. Kalau mau ya dia lakukan, kalau enggak ya enggak. Tapi kan ini justru malah apa ya, bukan tipe yang terbaik ya. Jadi dari ketiga tipe secara umum tadi, kita pastinya ingin menjadi orang tua yang tipe pertama, ya kan? Yang siap untuk menjadi pendamping terbaik anak-anak, memberdayakan potensi anak. Dan kabar baiknya Bunda, untuk menjadi orang tua pendamping dengan tipe 1, kita tidak perlu kuliah pendidikan dulu, atau kita tidak perlu harus pernah menjadi guru, gitu ya. Orang tua yang basicnya keuangan pun bisa kok, gitu kan. Orang tua yang basic pendidikannya teknik, pedagang juga bisa. Alhamdulillah, ternyata Allah masih berikan kesempatan ya. Kesempatan itu akan selalu ada jika kita mempunyai niat dan keinginan. Iya, begitu. Apakah Pak Bunda ingin tahu rahasianya? Mau tahu atau mau sebut? Baik. Nah, di sini saya akan sharing aja ya. Mungkin nanti bunda-bunda yang lain bisa kok menambahkan, mungkin ada tips-tips lain yang bisa membuat kita lebih siap untuk menjadi orang tua. Oke, nanti kita bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Nah, yang pertama, bagaimana menjadi pendamping belajar anak yang menyenangkan. Oke, jadi ada prinsip pendidikan anak parenting ya Bunda ya, yang perlu mindset yang perlu kita luruskan dalam menjadi belajar ibu parenting atau menjadi orang tua. Ada mindset yang perlu kita luruskan. Artinya anak itu sebenarnya hanyalah akibat anak itu adalah refleksi cerminan dari kedua orang tuanya. Sehingga kenapa namanya disebut parenting. Maka yang perlu dibenahi itu adalah parentnya, orang tuanya, bukan anaknya. Karena anak itu sebenarnya hanya sekedar dampak aja dari bagaimana pola pikir orang tua, pola perasaan orang tua, perilaku orang tua, kemudian perkataan orang tua, begitu ya. Jadi yang namanya parenting itu sebenarnya membenahi kita, membenahi orang tua dulu. Namanya aja parent gitu. Tapi ketika kita belajar parenting atau membahas tentang parenting, itu biasanya kita menanyakan permasalahan yang itu kita menganggap masalah itu ada pada anak, gitu kan. Anak saya nggak mau kalau belajar sama saya, gitu. Anak saya suka bosan, anak saya itu nggak bisa nurut kalau sama saya. Nah, kita fokusnya langsung pada permasalahan yaitu anak. Tapi kita kadang lupa, kenapa anak kita seperti itu? Kenapa anak kita nggak mau belajar bersama dengan kita? Kenapa anak kita sulit menerima masukan dari kita? Nah, itu sebenarnya kita bisa menanyakan why-nya dulu ya. Itu menjadi big why begitu. Sebelum kita langsung menyalahkan permasalahan ini adalah karena si anak. Apalagi anak usia dini. Jadi anak-anak usia dini itu kalau kita
telaah lagi, sebenarnya mereka itu nggak punya kesalahan kok gitu. Mereka adalah dampak atau efek dari bagaimana kita sebagai orang tuanya. Nah, sehingga tips pertama ini yaitu bagaimana kita, ini masih bicara tentang kita ya, jadi bagaimana kita sebagai orang tua ini berdamai, bersahabat dengan realitas, friendship to reality. Bagaimana kita di masa pandemi ini sudah bisa menyadari, itu tahap yang pertama, hingga kita bisa ikhlas menerima kondisi pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita masih belum bisa ikhlas, pasti mendampingi anak-anak itu kayak apa ya, Bun? Kalau bahasa Surabayanya tuh kemerungsung, gitu kan? Kemerungsung, gitu. Rasanya tuh apa? Kayak pengen emosi aja. Gue gimana sih kok nggak ngerti-ngerti? Kapan sih sekolahnya, gitu kan? Ada aja yang disalahkan, gimana nih gurunya, materinya kesulitan, gini. Nah itu bisa jadi itu adalah perilaku-perilaku yang tokoh karena kita belum sepenuhnya ikhlas, menyadari, menerima kondisi yang saat ini terjadi. Dampaknya akan pada anak itu tadi. Maka kita sebagai orang tua, kita bereskan dulu diri kita. Kita tuntaskan dulu masalah-masalah emosi yang itu membuat diri kita sulit menerima kondisi saat ini, sehingga itu berdampak kepada anak. Dan proses ini ternyata butuh waktu, Bunda. Tidak semudah kita membalikkan telur dadar ke wajan gitu ya, naklok gitu ya. Ini butuh waktu dan butuh dukungan. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua, yaitu ayah dan ibu ya, suami istri ini saling memberikan dukungan support secara mental antara keduanya. Jadi kalau melihat, misalnya ada bapak-bapak ya kan biasanya yang mendampingi anak-anak sekolah itu kan lebih pada ibu ya. Jadi ketika bapaknya melihat ini, kenapa sih kok istriku ini kalau ngajarin anaknya marah-marah terus, nggak sabaran begitu ya. Nah itu si bapak sebaiknya peka untuk menyelesaikan permasalahan emosi yang terjadi pada istrinya, begitu. Diajak ngobrol, sering diskusi, bicara dari hati ke hati, begitu. Karena ketika kita belum bisa menerima keadaan dengan baik, itu pasti akan masih ada ganjalan emosi, begitu. Nah, di sini. Baik, iya. Ya. Ini Bu, ya Kak, ada yang ini minta share tips dong, bisa lebih sabar ngajarin anak. Seperti itu. Ya, nanti kita akan insya Allah bahas, masih ada waktu. Bahas ya. Dulu ya. Iya, siap. Boleh ya dilanjutkan Bunda, dulu ya. sabar dulu ya. Begitu ya Bu, ya, siap. Oke. Nah, itu ya Bunda. Jadi ini yang perlu kita pegang dulu. Apakah aku sudah selesai dengan diriku sendiri? Apakah kemarahanku ini kemarahan yang wajar aku berikan ke anak? Kalau misalnya anak itu misalnya melakukan kesalahan yang dia hari ini belum mau mandi begitu ya, untuk segera belajar daring gitu. Jadi kalau di skala kesalahannya itu hanya 2 begitu kan. Tapi kenapa kita marahnya itu sampai 10? Nah, itu kemarahan yang 8 itu kemarahan kepada siapa? Jadi sebelum berhadapan dengan anak, biasakan kita tuntas dulu. Oh, aku udah selesai nih sama emosiku gitu. Karena kalau tidak begitu, jangan-jangan emosi 8 yang tadi punya orang, kita bermasalah dengan orang ini, kita berikan ke anak kita. Kita tumpahkan ke level 10 kemarahan kita untuk anak kita yang kesalahannya sebenarnya hanya 2. Jadi pentingnya itu kita menerima keadaan, menerima situasi dengan ikhlas. Dan ikhlas ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata tidak mudah, butuh waktu. Dan
ketika kita masih berproses, kita belum ikhlas, sebaiknya kita terima itu. Jangan rasa tidak ikhlas itu kan kita biasanya kan ini ya, terlalu keras kepada diri kita sendiri gitu. Maksud, aduh aku kok kenapa sih kok masih sulit untuk menerima keadaan ini, kenapa sih kok pandeminya ini nggak selesai, kenapa kok tugas dari sekolah banyak begini. Nah itu kita kadang terlalu keras, akhirnya mengabaikan rasa kita yang belum siap itu, begitu. Kita tekan, nggak boleh nih, aku nggak boleh begitu, itu ibu yang nggak baik. Ibu yang baik itu yang sabar, yang bisa menerima. Nah justru ketika kita menekan rasa kita tidak memahami emosi kita, itu akan semakin menjadi seperti bara dalam sekam, gitu kan. Jadi ibarat ada energi yang mau keluar, kita tutup. Tapi kan energi itu kan terus bergolak ya. Energi itu terus bergolak. Nanti takutnya pada suatu titik tertentu, energi itu akan meledak. Nah, jadi bagaimana caranya? Tadi pertanyaan juga ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima kondisi saat ini dengan baik? Kita biasakan berdialog dengan diri kita. Melakukan reframing, memaknai perasaan kita yang nggak enak ini dengan makna-makna positif. Gitu. Jadi itu salah satu tips juga bisa dipakai untuk membuat diri kita itu lebih siap secara emosi, lebih tenang secara emosi, sehingga ketika kita berhadapan dengan anak-anak, kita dalam emosi yang stabil, tidak menyimpan residu-residu emosi yang lain. Jadi begini contohnya, reframing, memberi makna positif ya. Ya, waduh, ini anak-anak dirumahkan nih, gitu. Anak-anak dirumahkan, dan aku jadi double tanggung jawab. Mana yang ujian, mana yang pembelajaran daring, mana yang masak, gitu kan. Tapi ketika kita reframing, ya memang capek sih ketika aku harus mendampingi anak-anak belajar. Tapi ternyata ketika aku mendampingi anak-anak belajar, anak-anak makin dekat loh sama aku, gitu kan. Jadi kita ambil hikmahnya, selalu mengambil hikmah, karena manusia itu adalah makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, mengambil pelajaran ya, yang tidak dimiliki kemampuan otak itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, meskipun binatang juga mempunyai struktur otak, tapi untuk memaknai itu hanya dimiliki manusia, begitu. Dan ketika kita sudah memaknai hal yang positif, oh ternyata kalau dari ini aku jadi tahu loh pelajaran yang disukai anakku itu kegiatan ya. Kalau jenjang KB, TK kan nggak ada pelajaran. Kegiatan yang disukai anakku itu ini loh gitu. Oh ternyata anakku kalau belajar tentang binatang itu matanya berbinar-binar, penasarannya semakin tinggi. Ini anak ini senang banget belajar tentang binatang-binatang, biologi, begitu ya. Kita bisa semakin memahami apa sih kekuatan anak kita. Nah, begitu. Salah satunya kita cari makna-makna positif dalam kondisi-kondisi yang kita masih belum siap menerima. Dan ketika kita belum siap menerimanya, terima rasa itu. Jangan dihilangkan gitu ya. Jadi ketika aku kayaknya masih belum bisa 100% ikhlas ya menerima kondisi saat ini. Aku masih ada berat begitu ya. Aku masih ada perasaan marah gitu ya. Kenapa kok ada kejadian seperti ini? Enggak apa-apa, itu terima dulu. Gitu. Karena sebenarnya emosi itu membantu kita. Jadi emosi kadang kan kita menyadari bahwa jangan sampai kita itu kecewa gitu ya, jangan sampai kita itu marah. Ya boleh, kita boleh kecewa, kita boleh marah. Karena itu fitrah, perasaan itu fitrah diberikan oleh Allah kepada kita manusia, dan itu tidak boleh ditekan, tetapi itu didengarkan. Rasa-rasa itu didengarkan, dipahami. Karena kalau ditekan nanti jatuhnya malah kita semakin stres, semakin depresi. Gitu. Jadi friendship to reality ini penting banget, bagaimana para orang tua mampu mengkondisikan dirinya
mampu menyadari dirinya, emosi-emosinya dengan kondisi yang dihadapi. Begitu. Jadi tuntas, istilahnya tuntas dulu dengan dirinya sendiri ya Bun. Baru kita bisa enjoy berhadapan dengan. Kalau kita masih banyak PR emosi, PR pikiran gitu. Lebih baik kita time out dulu. Kita time out dulu ke kamar, kita tenangkan dulu. Kita bisa healing dengan pernafasan, dengan reframing tadi, dengan self talk gitu. Kalau kita sudah siap, kita sudah tenang, emosi kita aman untuk anak, barulah kita datang untuk membersamai anak-anak kita. Begitu. Yang kedua, ya, ada yang sampaikan Bu? Enggak, Mbak Bu. Ya, langsung saja ya. Lanjut ya. Baik, kita lanjut. Iya, ya. lanjut. Masih belum ada pertanyaan lagi. Iya. Baik. Yang pertama tadi sudah tuntas ya. Jadi Bunda dipastikan, ayah Bunda dipastikan selesai dulu dengan dirinya. Kalau masih belum selesai dulu dengan dirinya. Ya. Ambil. Iya. Berdampak sekali ya, Bu Yohan nanti ya jadinya. Ambil juga ya. Oke. Yang kedua yang bisa menjadi trigger kita gemes sama anak juga. Nah ini kok nggak paham sih, ini anak gitu ya misalnya ya. Ini bentuknya seperti ini loh, segitiga ada garisnya gitu. Yang bisa jadi kita belum mengetahui siapa ini kenapa jadi begitu? Bisa jadi trigger ya, pemicu kita emosional kadang ketika daring bersama anak itu bisa jadi karena kita belum mengetahui siapa anak. Lalu kebutuhannya itu apa? Nah, dalam hal ini kan kita anak-anak kita masih di fase usia dini ya. Jadi kita sebaiknya mengetahui ya anak usia dini itu apa sih? Komposisinya itu apa sih, begitu kan? Isinya itu apa? Sehingga ketika kita mengetahui siapa anak ini, kebutuhannya anak ini apa, maka kita bisa memberikan respon yang sesuai, begitu. Ya kalau saya ibaratkan benda saja ya. Kalau kita memiliki misalnya alat baru ini, itu kitanya apa ya di dapur itu kan biasanya koleksi alat-alat dapur gitu, misalnya microwave gitu ya. Nah kita kan untuk mengoperasikan microwave ini, kita kan perlu tahu microwave ini alat apa sih, begitu kan? Komponennya apa saja sih, kemudian caranya mengoperasikannya bagaimana, begitu kan? Nah kalau kita tidak mengetahui, kita gunakan seenaknya saja, maka bisa dipastikan alat itu nggak akan bertahan lama, gitu kan? Dan dia akan rusak. Nah itulah yang disebut fitrah ya. Jadi kita perlu mengetahui fitrah anak itu seperti apa. Bukan manusia yang berukuran ini. Allah ciptakan segala sesuatu di alam semesta ini bertahap. Ada step-stepnya. Begitu pula dengan manusia. Jadi ketika bayi itu lahir, meskipun dia dikatakan manusia, tetapi dia sangat berbeda dengan definisi manusia seperti kita, ya kan? Mereka mempunyai tahapan-tahapan tersendiri, begitu. Nah, apa tahapan-tahapan untuk anak usia dini? Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui siapa anak itu, kebutuhannya anak itu apa, maka kita bisa merespon dengan tepat dan anak akan enjoy juga, gitu kan? Enjoy juga mendapatkan perlakuan dari kita. Ini memang perlu terus belajar ya Bunda. Jadi sebagai orang tua itu pastinya nggak ada limit untuk berhenti belajar, terus akan belajar karena anak kita itu mengalami fase-fase yang berbeda-beda tiap fasenya. Mungkin sekarang kita masih punya anak yang bayi gitu ya. Nanti akan beda fase dengan toddler. Nanti akan beda fase dengan anak usia playgroup, TK, SD, SMP itu berbeda. Tahapan-tahapannya. Jadi kita perlu terus belajar gitu. Nah, karena anak-anak kita di usia PAUD dan kita bergerak di pendidikan
ranah PAUD, jadi kita perlu mengetahui anak PAUD itu anak yang apa sih, begitu ya. Nah, anak PAUD itu menurut ini hanya beberapa teori konsep ya, tapi sebenarnya kalau kita mau terus belajar kita akan perlu banget ya kita mengetahui anak PAUD karakternya seperti nanti bisa dicari mandiri ya bunda-bunda untuk terus belajar. Jadi ini hanya beberapa saja. Beberapa waktu saya mengikuti kuliahnya Dr. Amir Judi, beliau seorang dokter otak, kemudian beliau tertarik pada bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, dan beliau concern di sana, beliau menjelaskan bahwa otak anak, atau yang dikatakan otak PAUD, itu yang berkembang pesat, 60-75% perkembangannya adalah pada otak gerak dan otak emosi. Oh, begitu ya ya. Iya bunda. Jadi ketika bayi itu lahir, kan kalau kita bicara tentang bagian otak itu kan ada 3 ya, ada otak limbik, ada otak dia, ada otak korteks, otak untuk berpikir. Ternyata ketika bayi lahir itu yang sudah siap bergerak adalah batang otak dan otak emosi limbiknya itu. Sedangkan otak korteks yang dipakai untuk berpikir itu hanya 25% begitu. Dan ketika otak berpikir itu bekerja, itu juga terkait dipengaruhi dengan otak gerak dengan otak emosi. Jadi sebenarnya fokus kita dalam pendidikan anak usia dini yang kita kembangkan, yang kita fokuskan itu adalah pada bagaimana kita membangun, mengasuh otak emosi dan otak gerak anak, bukan otak kognisi. Makanya emak-emak akan stres ketika dari itu pembelajaran anaknya diajarin baca, targetnya dia harus bisa nulis. Bisa nulis, berhitung. Iya. Pasti darah tinggi maknya. Ya kan nggak sesuai dengan kebutuhan anak itu. Dan anak juga akhirnya nggak enjoy gitu kan. Dia akan berontak karena itu nggak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di usia PAUD itu yang dibutuhkan sebenarnya anak itu bahagia, bukan pintar. Karena itu tadi, yang dibangun adalah otak emosi dan otak gerak. Anak yang bahagia, saya yakin dia akan pintar. Tetapi belum tentu anak yang pintar itu menjadi anak yang bahagia. Bahagia. Iya, kalau anak bahagia pasti dia akan pintar. Tapi kalau kita ngejar pinternya, hati-hati dengan PR emosi dan PR geraknya dia, yang akan kita temukan permasalahan-permasalahan nanti di kemudian hari. Banyak kan kasus anak-anak SD itu kelas cukup tinggi 4, 5, 6 gitu ya. Di usia PAUD sampai kelas 3 SD dia masih bagus kognisi akademiknya. Di usia 4, 5, 6 dia udah bosen, gak mau belajar, nyaman. Ya, karena dia nggak dapat bahagia itu kan dari usia dini yang harusnya itu kita fokuskan, kita bangun ke anak, tapi ternyata kita salah fokus. Kita kejar calisungnya misalnya. Dia tuh nggak boleh calisung, boleh. Kata siapa nggak boleh calisung? Boleh. Caranya boleh. Melalui bermain. Iya, jadi tetap kita bisa asuh otak kognisinya juga melalui cara bermain. Maka ketika kita tahu cara-cara anak dengan bermain, nah itu ibunya juga akan mendesain kegiatan daring dan membuat pembelajaran atau konsep-konsep pembelajaran dengan cara-cara yang menyenangkan. Misalnya si anak diajak bikin memasak di dapur, gitu ya, memasak di dapur. Nah, itu kan kita bisa ajarkan juga calistung di sana. Karena ternyata untuk membuat donat misalnya ya, kita butuh tepung sebanyak 500 gram misalkan. Itu kita ketika ditimbangkan kan ada timbangan tuh ya, timbangan. Ada angkanya. Nah, kita bisa tunjukkan ini 500 gram. Telurnya 2 butir. Atau mereka berhitung. Berhitung 1, 2. Iya, begitu. Jadi bagaimana kita mengetahui cara-cara yang tepat, maka kita sebagai orang tua enjoy, anak juga senang. Jadi pembelajarannya kan happy. Gitu. Lalu
yang difokuskan juga pada usia dini ini membangun karakter dan konsep-konsep ya, konsep diri ya. Jadi lebih pada pembiasaan-pembiasaan yang baik. Karena untuk kebutuhan anak usia dini itu juga bagaimana kita meletakkan dasar-dasar sikap yang baik. Mungkin kelihatannya sepele, sederhana ya, meletakkan baju kotor di tempatnya, meletakkan sandal, ya, meletakkan sandal Kiranya. iya. Karena itu menjadi fondasi nantinya. Perilaku-perilaku yang sudah terbiasa baik itu nanti akan menjadi fondasi pada tahap perkembangan anak selanjutnya, begitu kan? Ketika anak terbiasa mengklasifikasikan barang-barangnya di tempat sesuai dengan tempatnya, maka itu efeknya bisa dia mampu untuk mengklasifikasikan permasalahan hidupnya dengan baik juga. Ternyata masalahnya sampai ke apa insight-nya. Jadi ketika dia terbiasa sejak kecil dibiasakan mengklasifikasikan, oh baju letaknya di sana, baju bersih di sini, baju kotor di sini, sandal di sana, sepatu di sini. Itu nanti ketika dewasa, ketika dia mengalami banyak masalah hidupnya, dia bisa mengklasifikasikan juga, oh ini masalah yang ringan, yang bisa ditunda penyelesaiannya. Oh ini masalah yang penting dan harus segera diselesaikan masalahnya. Oh ini masalah yang bisa sedang nanti. Klasifikasinya jelas. Begitu. Ternyata efeknya sampai ke situ yang mungkin saat ini kita anggap remeh ya, ngapain sih kok pelajarannya itu anak disuruh menata sendal gitu kan, misalnya kegiatan daringnya, apa sih manfaatnya begitu kan. Tapi ternyata efeknya sampai jauh bisa ke sana. Gitu. Lalu di sini fitrah anak adalah komunikator, pelaku utama dan pembelajar. Jadi Allah desain anak-anak itu sebagai calon-calon pembelajar. Coba lihat anak bayi itu yang matanya itu kan berbinar-binar begitu kan, ketika melihat sesuatu yang baru itu kan anak bayi kan dia kan akan melihat lama gitu, begitu. Nah ketika dia sudah puas baru dia beralih. Nah itu tatapan bayi itu adalah tatapan pembelajar. Dia pengen tahu sebenarnya apa sih itu gitu ya. Tapi lama-kelamaan tatapan-tatapan itu bisa redup bahkan hilang. Siapa yang meredupkan dan menghilangkan itu? Kita, orang-orang terdekatnya, orang tua, begitu ya. Kemudian lingkungan. Nah, jadi kita perlu berhati-hati bagaimana tetap menjaga fitrah anak sebagai pembelajar. Oleh karena itu pendidikan anak usia dini itu nggak bisa saklek gitu ya, nggak bisa saklek misalnya hari ini sudah ada materi ini, begitu. Tapi anak ini pengen belajar ini gitu, matanya berbinar-binar ke hal lain yang dia tertarik. Nah itu kita perlu tahu bahwa dia sedang tertarik hal ini. Untuk bagaimana kita sebagai ibu pinter-pinternya memanage waktu. Nah seperti Mama Kamila tadi, memanage waktu ya. Bagaimana tugas-tugas dari sekolah itu masih tetap dapat dilakukan, tetapi ketika dia tertarik dengan ingin belajar sesuatu yang lain, sesuatu yang berbeda, itu kita juga berikan haknya. Nah, begitu. Nah, kalau kita mindset-nya masih jadul misalnya, kamu pelajaran hari ini ya dari gurunya gitu, diselesaikan. Oh nggak usah main dulu, nggak usah ini kerjakan dulu. Ya akhirnya itu tadi yang terjadi, kita bisa enjoy gitu kan melaksanakan kegiatan daring. Ya. Atau dari dua dulu atau semuanya ya enaknya ya. Langsung dulu aja ya semua ya. Apa mah langsung materinya langsung dulu aja. Atau mungkin ada nanti yang tanya terakhir begitu. Beberapa materi yang sudah. Baik. Sudah 1 jam ini ya. Iya. Rasanya kok iya. Asal Buya Sudah tidak sabar. Padahal sudah ini. Oh begitu ya? Iya baik. Saya rasanya kok saya ngomong sendiri ya. Adaptasi juga saya juga terus beradaptasi artinya dulu kan kalau ngobrol sharing kan ketemu orangnya di kelas ini. Nah ini ketemu orang juga sih, cuman seperti chemistry-nya itu beda gitu. Beda kalau gitu ya. Oke, yang ketiga adalah dulu. Ya.
Ya, Bunda bersabar dulu begitu. memiliki skill dan kompetensi dasar. Nah, jadi sebagai orang tua yang saya sampaikan tadi, kita perlu juga terus belajar, begitu ya. Belajar, dan itu nggak ada limitnya, terus sampai kita mendampingi anak-anak sampai dewasa pun kadang kita masih terus, nah kita nantinya sudah berumah tangga, atau kan kita pasti terus belajar kan bagaimana mendampingi anak-anak itu. Nah, di sini kompetensi dasar ini ada kompetensi-kompetensi dasar dalam daring ya, yang perlu kita tahu. Di sini saya berikan tanda besar untuk kata belajar dan berlatih. Kita untuk mengetahui kompetensi dasar mungkin kita bisa belajar, tapi untuk memiliki sebuah skill, misalnya skill komunikasi, kita nggak cukup belajar, tapi berlatih. Harus action, ya. Meskipun sudah ikut seminar di Abah ini, di Pak ini, gitu ya, di tokoh parenting ini, tapi kalau itu hanya sekedar kita jadikan informasi di otak, ya itu nggak akan bisa merubah kita menjadi ibu yang kompeten dan mempunyai skill dalam mendampingi anak, gitu. Itu hanya akan menjadi informasi saja di otak kita, pengetahuan saja, sehingga perlu untuk berlatih. Nah, jadi kita latih bagaimana kita mulai terbiasa membacakan buku ke anak, berlatih storytelling yang menyenangkan itu gimana, yang nggak garing gitu ya, yang anak-anak itu bisa ikut, iya. Ya. Kalau ibunya atau ayahnya datar-datar aja, mungkin juga anak masuk ya, akhirnya abur. Iya, anaknya nggak mau akhirnya. Iya. Kabur apa sih? Nah, jadi di sini ada beberapa hal-hal. Nah, ini yang penting. Yang awal yang kita perlu bangun adalah bagaimana kita memiliki kompetensi dasar kedekatan emosi dengan anak. Bonding. Bonding ini adalah kunci ya. Ketika anak sudah dekat dengan kita mau ngomong apa, kita mau membentuk seperti apa, itu insya Allah akan mudah diterima. Tapi kalau dia lebih dekat dengan usinya, mungkin ya, atau lebih dekat dengan pengasuhnya, nah ini menjadi PR yang harus kita tuntaskan terlebih dahulu. Karena bonding ini kunci masuk bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik, kemudian mengedukasi anak dengan baik. Kalau mungkin kita selama ini belum bagus, hubungannya, kita jangan target ke kompetensi yang lain, kita bangun ini dulu. Jadi jangan berambisi untuk anak bisa ini, bisa itu gitu. Tapi kita bangun dulu kedekatan bonding dengan anak. Saya sering ajak anak makan berdua gitu ya, ngedate hanya berdua aja, kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan menurut dia gitu, bukan menurut kita ya. Jadi kita lebih memahami apa sih maunya anak, kita bangun bonding kedekatan. Kemudian kerjasama antara ayah dan ibu ini juga penting. Ada komunikasi, ya, kemampuan komunikasi ya. Jadi anak itu memiliki kapasitas komunikasi yang berbeda dengan orang dewasa begitu. Anak itu akan bisa menerima informasi jika kalimat kita itu tidak terlalu panjang, tidak lebih dari 15 kata. Kalau sudah lebih dari 15 kata, dia nggak bisa nangkep itu maksud ibunya apa. Apalagi sampai ibunya nge-rap 20.000 kata ya. Keluar ke anak. Jadi kita perlu tahu bagaimana cara berbicara kepada anak. Satu kalimat pendek sudah, satu kalimat pendek sudah. Pendek jelas. Ya semakin kecil usia anak, kita bicaranya perlu pelan dan jelas, tidak bisa terburu-buru. Kemudian kita menyediakan waktu pastinya ya untuk anak-anak gitu. Kita juga mempunyai kompetensi bagaimana merancang aktivitas seru ragam main. Nah ini kalau ini insya Allah sudah banyak terbantu di IG itu kan ya, kegiatan-kegiatan mungkin Montessori atau playful learning yang kita bisa akses dan bisa contoh, misalnya kegiatan-kegiatan mencocokkan warna dengan benda atau tutup botol. Nah, kita perlu punya skill itu gitu. Kalau orang tuanya mainannya nggak menyenangkan, dia nggak bisa bikin setting kegiatan yang menyenangkan, juga anak juga nggak tertarik gitu kan. Nah, ini sarana dan prasarana ini tidak harus kita bisa ambil dari yang ada di lingkungan kita. Jadi kita punya skill untuk
momen itu. Kemudian berpikir kritis, karena anak-anak kita belajar, kita perlu berpikir kritis melihat apa sih kebutuhan anak. Nah, dan ini kolaborasi dengan guru di sekolah, Dengan guru sekolah. ini sangat penting. Jadi Bu Ika suaranya nggak dengar. Iya, Bu Iha, mohon maaf. Terputus ya sepertinya. dengan senang hati ketika kita hanya membuat kegiatan Oh, di sudah. Taman Alam misalnya, supaya anak saya menyenangkan gitu kan. Itu cara, iya, pasti disambut dengan senang hati ya, teman-teman guru ya, ketika ada Iya, orang Bu tua Iha, yang pasti. menanyakan hal ini. Iya, justru malah senang. Iya, jadi Malah jangan senang sungkan. guru jadi bisa sharing gitu ya Bu Iha. Mana ini punya aku? Halo? Mohon maaf saya nggak bisa dengar suaranya Bu Iha. Oke, Ayah Bunda, bisa dengar suara saya? Bisa. Bu Iha. Bu Iha sudah, mohon maaf, Bu Iha sudah ini tadi sudah selesai, belum? Oh ya, kurang satu slide sepertinya. Oke, Ayah Bunda, sambil menunggu Bu Iha ini, Bu Iha live ya, enggak? Oke, Ayah Bunda, mungkin bisa langsung saja kita ke sesi berikutnya, sharing, atau bisa mungkin ada yang punya keluhan, bisa ditanyakan, nanti kita sharing bersama dengan Bu Iha. Begitu ya, Ayah Bunda, bisa langsung lambai tangan atau lewat chat? Ya. Oke, ini ada Bu Mama Devina, sepertinya iya, ada dari Mama Devina. Monggo Mama Devina. Halo? Ya. Halo, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau diteruskan materinya dulu atau? Ya, tinggal satu ya tadi sepertinya. Tinggal satu slide lagi. Iya, kurang satu slide, iya. Ya ampun, saya juga Nggak tahu internet ya. saya atau iya, saya nggak tahu internet saya apa dari yang mana. Tiba-tiba lep. Monggo apa langsung mau diselesaikan dulu? Saya Apa lanjutkan ini? satu dulu ya. Saya Oh, lanjutkan yang terakhir ya. Tinggal satu ya. Oke. Mama Devina bisa tunggu sebentar, nggih. Ngapunten Mama Devina. Biar langsung selesai kita nggih gitu ya Bu Iha ya. Iya, iya. Apa ini ya? Oh ya. Nah ini tadi ya, jadi kita perlu berkolaborasi, membangun kerjasama dengan tim guru, dan insya Allah guru-guru akan siap, malah seneng gitu kan ketika orang tua itu menyambut baik. Benar. Ya, kita belajar, ya Bu gimana sih caranya membuat kegiatan ini, atau lebih ya, kelihatan kebutuhan menyenangkan. kompetensi yang diberikan oleh para orang tua. Dan yang terakhir, nah ini sebenarnya dari sisi pendidikan kita, sisi ya kenapa nggak bisa ya? Oh, ada masalah. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya seperti nah ya. Dari Mas Menteri sendiri sebenarnya juga tidak menuntut untuk akademik ketika kita dalam kondisi pandemi ini, sehingga kita perlu men-setting kembali bahwa kita tidak bisa menyamakan target, kita tidak bisa menyamakan hasil pendidikan yang offline dengan online. Jadi kita perlu menerima hasil itu berbeda. Kita nggak bisa samakan hasilnya ketika anak-anak itu belajar bersama ibu guru
dulu, begitu kan. Kalau kata Mas Menteri, fokus aja pada pendidikan karakternya, begitu kan. Yang penting anak happy, apalagi anak usia dini, kita perlu berikan kegembiraan, karena di anak masa-masa usia dini ini benar-benar krusial gitu ya. Kalau kita nggak memberikan kegembiraan dalam pembelajaran anak, itu efeknya nanti mentalitas anak itu ketika dewasa. Jadi begitu ya. Jadi kata Dieti ya, kemarin Dieti itu beliau seorang psikolog, psikoterapis juga gitu. Beliau menyatakan bahwa orang dewasa yang sehat mental di kemudian hari itu syaratnya di usia anak-anak itu dia bahagia. Ya, jadi anak-anak yang bahagia usianya dia akan menjadi manusia dewasa yang sehat mentalnya. Karena itu tadi kan fokusnya di usia itu ya otak emosi dan otak geraknya yang dominan dipenuhi kebutuhannya. Karena itu akan membawa kesehatan mental ketika dia menjadi dewasa nanti. Begitu. Nah, itu dimulai dari orang tuanya. Ketika orang tua happy, nah ini ketika orang tua happy, anak akan happy. Jadi pastikan ayah dan bunda happy dulu. Ya, ketika mau menampingi happy dulu ayah bunda. Juga akan begitu pula bahagia. Oke, terima kasih. Iya benar Bu Ika. Nerlis. Oh iya Bu Ika, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Masya Allah, sangat bermanfaat. Baik, tepuk tangan ayah bunda. Sedikit tepuk tangan dong untuk Bu Ika. Alhamdulillah telah memaparkan banyak sekali pengetahuan ya. Oke, baik. Kita langsung lanjut ke sesi sharing ya, Bu Ika nggih. Baik, kita langsung masuk ke dari Mama Devina tadi yang sempat kepotong. Monggo Mama Devina bisa langsung iya. Terima kasih Bu Nerlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, saya mamanya Devina, Bu Ika. Salam kenal. Ya. Putranya Bu Ika. Salam ke Ibu ya. Iya, putrinya Butin. Iya, tapi saya ini punya masalah ini Bu Ika yang mau saya sharing. Waduh, masalah apa ini? Kalau dulu kan memang belum ada pembelajaran daring ya Bu Ika ya, jadi belum mengikuti proses belajar anak sepenuhnya nggih. Tapi kalau sekarang kan memang kita ya orang tua yang mendampingi nggih. Seiring dengan berjalannya waktu Bu Ika, saya ada beberapa kendala Bu. Ya. Yang pertama yaitu ini Bu. Jadi Ananda itu sudah mulai bosan kalau saya lihat Bu Ika. Sudah mulai bosan. Jadi dia itu kalau di rumah merasa saya kalau di rumah itu ya nggak sekolah, ya nggak belajar gitu. Kalau saya di sekolah ya saya belajar. Gitu Bu. Putri saya tuh begitu. Loma kan ini libur, ini kan nggak pergi ke sekolah gitu. Kok banyak tugas gitu. Awal-awal dulu masih happy Bu Ika. Masih semangat. Tapi akhir-akhir ini kadang ngapunten Bu Is juga nggih, akhirnya tugasnya dirapel, 2 hari baru dikumpulkan. Ngoten Bu, karena memang prinsip saya sih, saya nggak ingin memaksakan anak untuk mengerjakan tugas. Yang penting dia happy, dia mau, jadi tidak terbebani begitu. Tapi saya juga perlu arahan ya Bu, arahan atau saran mungkin dari Bu Ika. Bagaimana sih menumbuhkan mood anak itu supaya bisa tetap mengikuti pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru di sekolah begitu. Kemudian yang kedua Ibu mungkin ini sharing juga untuk sekolah karena alhamdulillah kan sekarang kegiatan daring untuk kelompok asobur itu sudah mulai setiap hari ya Bu. Nah karena saya bekerja juga dan nggak setiap hari WFH. Sampai pada suatu waktu itu Ananda nggak bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting karena di rumah tidak ada yang bisa mengoperasikan Bu Ika. Jadi sebetulnya Ananda semangat gitu. Sudah saya siapkan pakai baju sekolah, sudah semangat
tapi begitu akses Zoom meetingnya asisten yang di rumah itu nggak bisa gitu. Akhirnya anak kecewa, tidak mengikuti kegiatan daring pada hari itu, pada waktu itu. Nah, mungkin ada solusi dari ibu-ibu di sekolah, guru. Mungkin jika Ananda tidak bisa mengikuti pada hari itu, mungkin bisa di private WA video call atau apa untuk bisa tetap diberikan pelajaran yang pada saat Ananda tidak bisa mengikuti begitu. Baik, ya. Saya jawab dulu ya, mudah-mudahan. Siap, terima kasih. Ya, mungkin monggo Bu Ika. Ya, bisa mewakili pertanyaan Bunda-Bunda yang lainnya nantinya. Jadi saya coba untuk jawab dulu. Terima kasih Mama Devina. Jadi memang kebosanan itu wajar ya dialami anak-anak begitu. Itu yang perlu kita terima dulu. Jangan sampai kita menolak rasa bosan itu. Kita aja yang dewasa aja kan kadang juga bosan ya dengan rutinitas. Tapi bukan berarti kemudian kita ya sudah nggak ini. Kita perlu gali kenapa dia bosan. Nah, salah satunya coba dicek apakah jadwalnya Devina itu sudah terjadwal sesuai dengan terpola. Jadi kehidupannya dia itu sudah terpola jadwalnya, mulai dia pagi bangun sampai dia tidur itu apakah polanya itu menetap atau polanya random. Kalau polanya random itu sangat potensial membuat anak mudah bosan. Jadi kita perlu pastikan membuat jadwal hidup anaknya. Mulai dia bangun sampai dia tidur itu terjadwal dengan konsisten. Dan kalau bisa, Devina ini TKA ya, jadi belum pernah merasakan sekolah yang offline ya? TKB Bu Ika. TKB. Nah, kalau TKB, sudah TKB, TKA-nya. Ya, itu kita jadwal kegiatan dia yang di rumah itu sama seperti jadwal kegiatan dia yang di sekolah. Jadi jangan beda. Kalau beda itu memang agak akhirnya membuat dia bosan gitu. Jadi kalau memang pagi biasanya dia mandi jam berapa, kalau mau sekolah kita biasakan dia mandi. Ya, gitu. Sarapan, kemudian kegiatan di sekolah itu kita tahu jadwal-jadwalnya juga. Misalnya dia pagi outdoor begitu ya. Kita berikan kesempatan yang sama. Jadi jadwal intinya pada jadwal juga. Kita setting jadwal antara dia dulu offline dengan sekarang yang online ini tidak banyak perbedaan. Itu bisa meminimalisir anak bosan. Dan kalau masih bosan, itu sangat wajar. Terima rasa dia, kita berikan kesempatan dia untuk rilis emosinya. Oke, mungkin hari ini kamu capek gitu ya. Tapi kita perlu berikan kesepakatan juga. Kira-kira Devina butuh berapa hari untuk siap lagi melakukan kegiatan daring. Begitu. Kita buat kesepakatan dengan anak untuk dia mengelola rasa bosannya. Karena penting juga kita memberikan kesempatan anak itu bisa belajar gimana dia keluar dari rasa bosannya kan. Pendampingan kita. Jadi bisa bikin deal waktu, oke, mungkin off dulu Devina nggak ikut kegiatan daring selama berapa hari kamu siap. Jadi nanti setelah kesepakatan waktunya selesai, dia harus sudah bisa mengikuti lagi. Iya. Dan itu bisa disampaikan ke ibu gurunya. Jadi kan ibu gurunya juga tahu ya kondisi anak ini sedang belum siap. Gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, WFH tentang Zoom meeting yang kadang tidak bisa diikuti. Nah, ini ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui sebagai pendidik juga, bahwa kegiatan daring ini bukan memindahkan sekolah ke rumah. Ya, bukan memindahkan sekolah ke rumah. Dan anak-anak itu juga mempunyai fokus yang terbatas. Ketika meeting itu melebihi fokus anak, itu wajar anak awal masih semangat ini. Nanti 10 menit pertama sudah bosan, udah gini, udah begini. Ya, 30 menit itu udah hilang. Jadi kita, ya itu yang perlu kita sadari ya, bahwa
kegiatan daring ini bisa memindahkan pembelajaran dari sekolah ke rumah. Iya, jadi dan yang perlu dibantu sebenarnya pelayanannya itu pada bagaimana mengedukasi orang tua kalau saya ya. Karena kan anak usia, iya, jadi fokusnya itu tidak hanya pada pelayanan kepada anak saja. Bagaimana akhirnya sekarang guru SPAUD itu jadi psikolog. Jadi psikolog ya. Karena dia, karena dia harus mempersiapkan orang tua kan. Orang tua kan macam-macam. Iya, betul. Ya, kalau orang tuanya mungkin seperti Mama Kamila tadi background-nya pendidik ya. Guru, pendidik. Ya, mereka udah tahu teknik-tekniknya bagaimana komunikasi. Nah, kalau yang background-nya kantoran atau pedagang itu kan staffnya beda, staffnya aja udah beda gitu. Jadi yang perlu kita kuatkan di sini tidak hanya menu-menu pembelajaran atau kegiatan untuk anaknya, tetapi berikan skill kepada orang tuanya, begitu. Karena yang seperti yang tadi anak usia dini itu dia butuh bahagia, bukan hasil akhir. Oh, hari ini dia udah tuntas menyelesaikan dari gurunya, enggak. Iya, betul. Ya, tapi ketika dia dapat pembelajaran, dianya bad mood, dianya mogok, nah itu kan harus kita uruskan proses itu kan. Iya, benar. Ini yang lebih diutamakan, jadi jangan dikejar hasil akhirnya, gitu. Tapi prosesnya ya, Bu Ika ya. Iya, benar. Dan orang tua perlu diberi skill untuk bisa mengawal proses anak itu. Jadi parenting, jadi kegiatan parenting ini sangat baik sekali ya, bahkan sangat taruh banget lah Bu Ika. Ya, jadi bahkan kalau bisa dibuat kurikulumnya Bunda, teman-teman guru ya, rekan-rekan guru, kurikulum untuk mengedukasi orang tua. Oh gitu. Itu sudah kita program Bu Ika. Bagus ya, insya Allah. Iya. Pasti memahami hal itu. Jadi Bunda sebagai orang tua juga tidak perlu merasa bersalah ya ketika anaknya, waduh ini ketinggalan Zoom meeting nih, ini nggak ada yang datangin. Betul. Sampaikan saja kondisi anak pada hari itu bagaimana kepada guru, insya Allah guru pasti akan membantu. Saya yakin ada solusi dari pihak sekolah. Jadi memang dibutuhkan komunikasi yang bagus, komunikasi yang intens, begitu ya, untuk memahami kondisi anak ini. Seperti itu. Iya. Bagaimana Mama Devina? Apa perlu saya menambahkan Bu Ika? Ya maaf. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nerli, terima kasih Bu Ika. Iya. Terima kasih Mama Davina, pertanyaannya bagus sekali. Memang betul apa yang disampaikan sama Bu Ika terkait bagaimana seandainya anak tidak bisa mengikuti Zoom meeting. Ngapunten, jangan dijadikan beban ya. Seperti yang dikatakan sama Bu Ika memang betul. Dan sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran via daring, dan itu memang sudah menjadi program kita. Kita ingin memberikan apa yang terbaik untuk anak-anak. Kita kemas bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak, materi pembelajaran yang semenarik mungkin kepada anak kita. Kalau seandainya ada titik bosan dari anak itu, orang tua yang tidak bisa mengikuti kegiatan didik, jangan dijadikan beban. Insya Allah guru punya solusi lain, entah itu akan video call dengan secara pribadi, insya Allah seperti itu. Mama Davina. Ya, Bu Mal. Saya kadang-kadang jadi penyusup Bu kalau ada Zoom. Jadi via kantor saya ikut, Devina saya ikut. Oh gitu ya, jadi pengen lihat. Nanti disampaikan sama Devina. Iya. Gini loh Devina, Bu Is tadi ngajarin ini gitu. Masya Allah ya. Iya. Sampai seperti itu luar biasa. Iya. Terima kasih Bu Mal, terima kasih Bu Ika. Baik, ini ada lagi sepertinya Bu Ika, mohon maaf.
Satu Kalau lagi, banyak Ge. pertanyaan enggak apa-apa nggih Bu Ika nggih? Ya, monggo. Alhamdulillah dengan senang hati. Nggih, soalnya ini enggak apa-apa nanti melebihi jam enggak apa-apa nggih. Ya. Monggo ini ada Mama Zufar. Mana Mama Zufar? Masih adakah? Nggih. Saya. Mama Zufar, monggo. Iya. Sepertinya ini soalnya 2 anak Bu Ika, jadi kayaknya banyak sekali. Satu sekolah langsung ke anak nggih. Monggo. Iya, Bu Nerli sudah mewakili curhatan saya. Bisa aja. Aduh, saya jadinya deg-degan ini, Bu. Sudah lama nggak ketemu ya, kangen semuanya sama Bu Guru. Karena memang nggak dipungkiri ya, di sekolah itu juga jadi wahana refreshingnya mama-mama untuk ketemu mama-mama yang lain. Perkumpulan mama-mama kalau pas waktu penjemputan gimana? Iya, benar sekali. Jadi Bu Ika, salam kenal. Saya mama dari 2 anak yang luar biasa menurut saya. Karena dua-duanya pada heboh, jadi saya memang wali murid dari Zufar dari TKB dan yang satunya Sofia dari kelompok bermain. Nah, 2 anak saya ini tipenya memang luar biasa. Yang satu ini memang yang cewek rajin sekali, Bu. Kalau belum saya kasih tugas pasti nagih mana tugasnya, Ma, gitu. Kalau yang cowok ini, kalau yang cowok ini yang ada di samping saya ini yang gantengnya luar biasa. Hebat. Kata saya ini, Bu, kata saya. Ini agak mudi anaknya, memang dari dulu memang juga sempat jadi wali muridnya Bu Nerlis ya. Memang anak saya ini moodnya naik turun, si iya. Zufar ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya sharing dulu, Bu. Memang benar tadi yang dikatakan sama Bu Ika itu sudah saya pernah coba. Saya pernah ikut training parenting juga, Bu, sampai karena saking dartingnya saya punya 2 anak ini. Saya ikut parenting online, jadi memang disarankan untuk ada waktu me time kalau katanya waktu itu saya ambilnya waktu subuh, setelah sholat subuh itu karena memang posisi anak-anak masih tidur, saya masih punya me time untuk saya sendiri. Di situ saya sharing ini ya, Bu ya. Itu memang saya lakukan meditasi untuk menenangkan diri saya karena ya memang 2 anak saya ini ya itu tadi luar biasa. Bisa aja Mas Zufar. Jadi memang itu efeknya luar biasa sekali, mama-mama semuanya sudah saya lakukan dari mulai tahun ajaran yang baru ya. Itu memang emosi saya jadi agak sedikit teredam. Jadi memang saya lakukan itu setiap subuh, alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Tapi memang kadang-kadang setelah di siang hari anak saya itu saya suruh untuk daring, terus tiba-tiba mereka mudinya jelek, nggak mau saya foto atau apa, ya saya biarkan aja. Karena memang posisinya ya mereka masih kecil, saya anggapnya seperti itu. Terus yang kedua, ini pertanyaannya ke ini ya Bu ya, mungkin saya butuh saran seperti ini. Saya ini kan posisinya sedikit menggantikan posisi ibu guru di sekolah ya waktu di rumah. Nah, tapi ada kadang-kadang waktu yang dimana saya itu tidak bisa menggantikan posisi ibu guru. Contohnya ketika hafalan Asmaul Husna. Jujur saja Bu, karena anak saya ini Asmaul Husnanya luar biasa hilang semua. Nah, salah satunya seperti itu. Karena mungkin metode yang saya berikan itu berbeda dengan metode yang di sekolah. Nah, mungkin nanti bisa di-sharing mungkin dari Bu Neris atau Bu Mal, mungkin diberikan rekaman nanti yang bisa saya tancapkan di flash disk, saya putar setiap hari di rumah atau seperti apa untuk masalah hafalannya gitu ya Bu ya. Terus habis itu pertanyaan ini yang untuk Bu Ika, mungkin pertanyaan saya ini dilematis untuk saya sebagai orang tua dari TKB. Pertama seperti ini Bu, Zufar itu memang sudah mengalami masa transisi TKB yang kemarin itu sudah TKB sebenarnya karena umur anak saya ini belum cukup, jadi saya ulang lagi di TKB yang sekarang. Cuman saya sekarang itu lebih dilema lagi karena bertambahnya bulan ini kan anak saya ini semakin dekat untuk masuk SD ya Bu. Nah, kalau si Sofia sih mungkin saya bisa mengatasi karena nanti ada mungkin 2 tahun lagi anak ini akan bertemu dengan ibu gurunya di sekolah, akan mendapatkan fasilitas yang baik sesuai haknya ya. Maksudnya kalau sama ibunya ini kan kadang nurut kadang enggak kan ya Bu. Itu kan sudah rahasia umum ya. Kalau sama mamanya itu
cranky-nya luar biasa. Nah, tapi kalau sama bu gurunya kan insya Allah lebih nurut. Nah, ini saya dilemanya seperti ini. Bagaimana sih Bu tipsnya cara menyiapkan saya ini untuk mental si kakak, untuk beradaptasi nanti biar nggak tiba-tiba, loh kok aku SD ya gitu loh. Gimana caranya biar si anak ini mentalnya siap untuk menghadapi nanti waktu di SD. Nah, sedangkan kan memang adaptasinya dari TK ke SD itu kan butuh perjuangan yang menurut saya mental yang siap ya Bu. Karena kalau misal TK itu tidak ada tuntutan untuk belajar karena anak itu ya wes sembarang sakarapmu lah le, kamu mau belajar iya, mau nggak belajar iya, terserah kamu. Tapi ketika SD kan memang anak itu sudah harus diporsikan untuk disiplin. Sedangkan anak saya ini memang umurnya magak Bu. Besok pun kalau mau lulus TK ini masih 6,5 tahun, jadi belum 7 tahun. Tapi kayaknya nggak mungkin lagi kalau harus TKB 3 tahun. Nah, ini pertanyaan pamungkasnya yaitu tadi Bu, saya pengennya diberikan tips bagaimana mengatasi mental anak saya ini nanti untuk masa transisi dari TKB ke SD ini. Kalau nanti si sekolah ini memang nggak bisa kita adakan pertemuan sampai tahun ajaran baru selanjutnya gitu. Ya mungkin itu pertanyaan dilema saya yang agak galau Bu, mohon maaf. Masya Allah, geng-geng. Baik. Kalau banyak ABC-nya, kurang lebihnya terima kasih. Terima kasih Mama Zufar. Baik, nggih monggo Bu Ika, Bu Ika, nggih monggo Bu Ika. Ngapunten loh Bu Ika, sering kebalik Bu Ika. Hampir pembacaannya pelah-pelahnya saya bingung. Apa Bu Nangis? Oke, monggo Bu Ika. Yang pertanyaan nomor 2 ya, karena yang pertanyaan nomor 1 kan untuk Humas. Sekolah, siap. Sepertinya ini Ananda Zufar ini mulai baby ya sekolahnya ya? Kecil banget, udah usia berapa masuk itu dulu? Zufar itu dari 9 bulan Bu sudah saya sekolahkan, tapi di Baby Bright dulu di Baby Bright Asia itu karena anak saya ini Zufar ini kan prematur Bu. Iya. Jadi saya sama ayahnya ini memang takut dia tertinggal, jadi memang dari usia 9 bulan sudah saya sekolahkan untuk motoriknya di kalau tahu Vita Baby School di situ Bu. Cuman karena memang tidak bisa saya teruskan di sana karena ajaran agamanya kan memang berbeda seperti itu. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya jawabannya agak panjang sebenarnya Bu, karena kita bicara tahap perkembangan ya. Apalagi Ananda Zufar ini prematur. Jadi anak prematur itu nggak sesuai usia dia. Kita kurangi usia dia lahir itu berapa minggu, gitu. Jadi kalau gitu ya. Terputus ya, Tidak, lancar Bu Ika. Oh ya, bisa. Ya, jadi kan ini kalau saya lihat mau lulus nanti 6,5 tahun ya, dengan kondisi dia lahir prematur itu sebenarnya usia kronologis dia bukan 6,5 tapi 6,5 kurang malah. Nah, gitu. Itu Bu jadi, sudah saya hitung. Jadi umur kelulusannya besok itu 6 tahun 7 bulan. Nah, usia koreksinya dia kalau versi dokternya kan memang namanya usia koreksi ya. Itu 6,5 tahun. Jadi memang sudah saya sesuaikan. Cuman memang ada permasalahan Bu, dokter anaknya ini yang mau megang itu barusan wafat. Jadi saya masih cari-cari untuk koreksinya lagi nih. Kan memang dianjurkan nanti kalau mau masuk SD disuruh koreksi lagi. Tapi karena ya ada musibah, jadi ya ini saya tambah galau. Ya, jadi berarti ini 6,5 sudah usia koreksi ya Bung ya? Sudah. Untuk anak masuk usia SD, jadi kan di usia SD itu kalau kita bicara tahap perkembangan kognisi ya, anak yang sudah siap untuk bersekolah SD itu kognisinya dia masuk ke operasional konkret. Nah, anak-anak usia operasional konkret itu memang idealnya itu di usia 7. Kalau secara secara usia kronologis itu di usia 7 itu dia sudah kemampuan otaknya ini sudah siap. Jadi kalau usia 6,5 itu sebenarnya memang juga gambling ya. Jadi yang perlu kita siapkan kemandiriannya saja. Coba cek kemandiriannya. Karena untuk kognisi itu sebenarnya juga kita perlu ini juga ya, adil kepada anak kita, begitu kan? Kadang ada kurikulum sekolah itu yang terlalu berat, tapi kita istilahnya lebih
lebih memihak ke kurikulum gitu ya. Ngapunten karena saya juga mengalami hal ini. Kurikulum di sistem pendidikan kita itu masih belum sesuai dengan tahap perkembangan anak sebenarnya. Jadi masih banyak ambisi yang diberikan pada anak untuk mereka kuasai. Jadi belum membaca sesuai kebutuhan anak. Iya benar. Nah, itu perlu kita sadari, apalagi dengan kondisi anak kita yang mungkin ada beberapa hal yang tidak siap. Jadi, tapi ketika kita sudah memilih, kita bersekolah formal, begitu ya, ya itu menjadi tanggung jawab kita kan, siap dengan resiko dan konsekuensi kurikulum yang sudah ada, begitu. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan lembaga atau menyalahkan sistem karena kita sudah sepakat, begitu kan. Nah, itu kembali lagi kepada Bunda. Jadi Bunda perlu baca dulu putranya. Kira-kira dengan usia Ananda Zufar itu yang 6,5 dengan kompetensi ke-SD-an yang seperti itu, apakah dia siap? Kemandiriannya apakah siap? Begitu. Khususnya kemandirian ya. Kemandirian itu perlu dicek. Kira-kira nanti dia tanggung jawabnya ada nggak dengan tugas-tugas sekolah? Iya. Apakah dia masih banyak istilahnya jaga orang tua misalnya kayak gitu ya, masih perlu bantuan orang tua. Nah itu kan nanti akan jadi kendala yang tersendiri. Baik. Saya ini baru mengalami juga dan baru saya putuskan kemarin hari Jumat untuk anak saya yang terakhir itu akhirnya saya homeschooling karena saya melihat saya membaca anak saya gaya belajarnya tidak bisa masuk ke sistem. Akhirnya saya putuskan untuk melakukan homeschooling. Tapi untuk kakaknya, karena dia sudah SMP ya dan kemampuan akademiknya kan memang yang dikejar itu ya SMP ya. Tapi kalau untuk anak saya kelas 3 SD ini, akhirnya saya baru saja kemarin hari Jumat saya memutuskan anak saya saya homeschooling. Oh gitu ya. Untuk homeschooling ini lebih kurikulumnya lebih comfort ya, lebih sesuai dengan anak. Anak, iya. Iya. Jadi kita perlu adil juga, Bunda, melihat itu. Jadi memang tujuan kita baik ya, ingin memberikan yang terbaik, tapi kita perlu baca dulu anak kita. Anak kita ini kesiapannya bagaimana? Sistem belajarnya seperti apa yang cocok untuk dia? Dan saya tidak bisa, tentu tidak bisa memberikan jawaban yang pas ya, karena saya perlu baca dulu tahapan Ananda Zufar ini. Bisa jadi ada beberapa tahapan dia yang nggak tuntas, itu kan perlu lagi, iya benar. Ya, perlu kita dalami lagi membacanya. Bisa jadi dia kurang siap, itu mungkin ada motoriknya kah? Tadi kan sempat dia disampaikan ada motoriknya, itu berpengaruh itu, emosinya kah? Itu yang perlu dibenahi untuk mungkin bisa dikonsultasikan dengan psikolog anak, Bunda, bisa dilanjutkan mencari. Saya potong sedikit ya Bu Ika. Ya. Jadi sudah pernah saya konsultasikan. Jadi beberapa saat waktu lalu itu dari Hodija itu sudah menyediakan fasilitas untuk sama siapa Bu? Saya kok lupa namanya. Bu yang siapa? Ini ya. Tes IQ itu ya apa sih? Ya. Benar-benar. Jadi memang PR dilema saya mau masukin anak SD saya kapan ini sudah terjadi dari beberapa saat waktu yang lalu, makanya sampai saya memutuskan untuk mengulang TKB anak saya gitu ya Bu. Cuman memang waktu disampaikan sama, Masya Allah saya lupa namanya, itu memang PR-nya sama dari psikolognya itu memang anak saya itu di kemandiriannya Bu. Kalau secara motoriknya dan kognitifnya alhamdulillah Insya Allah Zufar mampu gitu, cuman masalah kemandiriannya memang tidak bisa dipaksakan dulu, katanya Bu, ya Allah siapa ya namanya, misalnya Bu itu katanya. Iya, saya kok lupa ya Mama Zufar. Katanya Bu Trias itu jangan dipaksakan dulu, nanti kalau waktu dia nanti sudah mendekati umur kesiapan kemandiriannya, Insya Allah akan siap. Nah saya sih sampai sekarang masih berpedoman pada semoga Zufar nanti mandirinya akan terlatih seiring waktu. Tapi kan ini kita ada kendala saat pandemi seperti ini kan Bu. Jadi kan memang dia itu di rumah itu bagai anak emas yang mau itu itu kan semuanya. Udah bisa jawab sendiri kenapa dia nggak mandiri.
Nah, yang seperti ini boleh nggak Bu gitu? Kayak ibarat gini ya, kita kan pinginnya makan soto gitu kan, dia pingin mandiri, tapi kita nggak mau berangkat untuk membeli soto ke sana, ya nggak mungkin lah gitu. Jadi ya memang perlu dibuat setting, dibuat program, perlu tega juga. Jadi kalau kita pingin anak mandiri tapi kita nggak tega, masih kita bantu, masih kita, apalagi kalau dia sudah menangis, ya itu pastinya tidak mungkin gitu, meskipun usianya nanti 7 tahun, 8 tahun, itu nggak otomatis dengan usia anak yang bertambah dia bisa mandiri. Itu tidak mungkin. Jadi monggo dievaluasi kembali, kalau kognisinya nggak ada masalah, tinggal mandiri, silakan dituntaskan PR kemandirian itu, cari why-nya. Ya, dan cari ini standar kemandirian anak usia 7 tahun, googling banyak standar perkembangan kemandirian anak usia 7 tahun, apa nanti apa yang sudah dia mampu, checklist yang belum, itu yang jadi program kita. Gitu. Tapi kalau masalah mudi itu masih bisa ditata kan ya Bu ya? Nah ini nanti panjang Bu, mungkin nanti kita bisa jadi aja nggak apa-apa Bu Mal dikasih apa nama saya ya. Iya. Karena terkait uji orang tuanya juga bisa jadi. Iya. Terima kasih Bu Ika. Mohon maaf ya kalau saya pertanyaannya agak unik. Masya Allah, nggih. Terima kasih Mas Zufar. Cukup nggih yang tadi terkait ini nggih apa? Hafalan ya. Nggih, mungkin Bu Mel bisa membantu menjawab. Mohon maaf Bu Mal, itu di mute. Bu Mal, mohon maaf itunya di mute Bu Mal. Oh ya. Terima kasih Mama Zufar. Sebetulnya kita sudah punya untuk temannya itu. Tapi memang belum sempat kita share sih. Ya, kita baru mencari. Kemudian kita yang waktu itu memang bagian untuk ya yang tahu, insya Allah akan kita fasilitasi. Itu Mama Zufar, Terima kasih Bu Mal. Lain saya kira Iya. Iya, begitu nggih Mama Zufar. Yang lupa. Oke. Ya siap. Terima kasih Bu Ma pencerahannya. Baik, sudah Ayah Bunda mungkin dari beberapa pertanyaan sudah mewakili dari ini nggih permasalahan Ayah Bunda selama ini ngoten nggih. Atau mungkin ada pertanyaan lain yang beda dari tadi, tidak berhubungan dengan tadi, monggo saya kasih satu lagi kesempatan. Tidak ada nggih? Tidak ada yang lambai tangan atau chat ini? Nggih. Sampun Ayah Bunda cukup mewakili. Baik. Oke, kalau sudah saya sebagai moderator, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Ika selaku moderator kita hari ini. Masya Allah, sangat bermanfaat. Oh, maaf ya, lahir batin. Sangat bermanfaat. Masya Allah, iya Bu Ika. Saya terima kasih banyak untuk Ayah Bunda semuanya yang sudah meluangkan waktunya bergabung dengan kami di acara parenting dengan Bu Ika. Oke, memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa penutup. Oke, kita tutup dengan bacaan dipimpin oleh Bu Ika. Monggo Bu Ika. Ada Bu Ika. Bu Ika sudah bergabung Bu Mal? Bu Ika. Oke, monggo Bu Ika. Waktu kesempatannya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini happy daring bebas daring berjalan lancar meskipun di masa pandemi. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga khususnya serta anak-anak yang saat ini di masa pandemi belajarnya bukan tatap muka, namun melalui daring, melewati Zoom atau video call.
Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Mari kita berdoa bersama-sama dengan open your hand. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli salah wa ahli ibadah wa ahli jannah wa ahli qiraatil Qur'an wa ahli istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Rabbi la tadarni fardahu wa anta khairal warisin. Rabbi la tadarni fardahu wa anta khairal warisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami, murid-murid kami, Allah KBTK Khadijah, menjadi generasi Quran, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan menjadi anak yang soleh solihah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, ya Allah. Berikanlah kami kesabaran dalam mendidik putra-putri kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iha untuk waktunya. Baik, Bu Ika. Please. Sebelum saya akhiri, Bu Ika, ini banyak sekali ucapan terima kasih dari ayah bunda kami. Terima kasih Bu Ika atas ilmunya, informasinya sangat bermanfaat. Sama-sama Bu Nerlis. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, monggo ya mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat tersampaikan, boleh dikumpulkan. Nanti insya Allah akan saya jawab via WA. Jadi nanti bisa dilanjutkan. Oke, baik. Saya mohon izin, Bunda-Bunda, terima kasih atas kesempatan bergabung untuk belajar bersama. Terima kasih banyak Bu Ika, sangat bermanfaat ilmunya. Semoga masih terjalin silaturahmi. Amin. Nggih. Ya, ujung undur diri. Di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda semuanya, demikianlah rangkaian acara parenting via virtual kali ini dengan kami. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa bertemu lagi, nggih. Baik. Saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nerlis, Bu Ma. Iya, terima kasih ayah bunda semuanya.